Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini saya mau membahas sebuah library yang biasanya saya pakai untuk membantu saya bekerja dengan React.js, terutama dalam hal memanage state, tapi bukan dari sisi klien, melainkan dari sisi server maupun asynchronous proses. Yang mana library tersebut disediakan oleh sebuah penyedia open source software, namanya adalah TenStack. Nah, kalau teman-teman cek di websitenya tenstack.com, mereka menyediakan berbagai macam library, ya, dari mulai headless, type safe, ya, routing, state management, data visualization, tables, dan lain-lain. Ya, banyak banget library yang sebetulnya bisa kita gunakan dan kita kombinasikan dengan React.js. Ya, yang paling terkenal saat ini adalah si TenStack Router dan juga TenStack Query. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah berkaitan dengan TenStack Query. Nah, sebenarnya juga mereka sedang menyiapkan sebuah framework namanya TenStack Start. Tapi sekarang masih beta. Mungkin nanti ke depan kalau dia sudah rilis, kita akan coba bahas juga. By the way, buat yang belum tahu, TenStack Start juga merupakan salah satu framework dari React.js. Nah, kita akan coba untuk bahas mengenai TenStack Query. TenStack Query sendiri ini kalau kita lihat ya, katanya Powerful Asynchronous State Management for TS or JS. Ya. Kemudian untuk React, Solid, Vue, Svelte, dan Angular. Jadi ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam teknologi ya. Jadi kita mau pakai React bisa, mau pakai Vue bisa, bahkan hanya TypeScript atau JavaScript saja juga bisa, gitu ya. Yang mana kalau kita lihat highlight-nya adalah Asynchronous State Management. Jadi dia mengelola state yang sifatnya asinkronus. Jadi dia akan membantu kita mengelola state management dari sisi asinkronus, terus juga kita bisa melakukan refetching, ya. Dan juga katanya di sini yang bisa mengimprove developer experience juga user experience secara sekaligus katanya, ya. Nah, katanya di sini kalau kita lihat ya, with zero dependencies, artinya ya dia hanya menggunakan library-nya dia sendiri gitu ya. Dimana di sini fiturnya luar biasa banyak banget ya. Backend agnostic, auto refetching, parallel queries, ya, dan lain-lain banyak banget gitu ya. Dan nanti mungkin kita akan coba untuk melihat nih bagaimana cara atau proses kerjanya ya. Mungkin kita akan pecah menjadi beberapa video, nggak semuanya disatukan di video yang sama di sini gitu ya. Nah, gimana kalau kita langsung coba aja kombinasikan antara TenStack Query dengan tech stack yang sudah sering kita pakai, yaitu adalah Next.js. Nah, seperti biasa, kita akan buat sebuah project Next.js. Ya. Untuk membuatnya kita gunakan npx create next app. Kemudian saya akan gunakan versi terbaru dari Next.js, yaitu di Next.js 15 ya, menggunakan add latest. Nama projectnya di sini misalnya belajar React Query. Mau pakai TypeScript, kita pakai TypeScript saja. Kemudian apakah mau menggunakan ESLint? Yes, ya. Apakah mau menggunakan Tailwind CSS? Yes, ya. Supaya nanti lebih cepat untuk coding front end-nya. Mau ditaruh di src directory? Yes. Apakah mau pakai app router? Saya nggak akan pakai app router. Turbo pack? Iya, nggak usah lah ya. Custom alias juga no aja. Tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, instalasinya sudah selesai. Kita akan coba untuk pindah folder ya, change directory ke belajar React Query. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan instalasi terhadap TenStack Query-nya ya. Kita baca dulu dokumentasinya nih. Nah, kalau kita baca di sini ya, motivasinya kenapa dia bikin React Query gitu ya. Nah, motivasinya kalau kita lihat ya di sini. Kebanyakan state management libraries itu sangat baik ketika dia bekerja dari sisi klien. Tapi kebanyakan tidak baik ketika dia bekerja secara asinkronus atau untuk mengelola state server. Hal ini dikarenakan server state itu berbeda katanya. Yang mana is persisted remotely in a location you may not control ya. Jadi dia berada di lokasi yang tidak bisa kita kontrol, menggunakan asynchronous API untuk patching
dan juga mengupdate datanya gitu ya. Ownership-nya bisa di-share dan juga mungkin ada potensi untuk out of date ya. Nah, terus juga ada challenge-nya nih katanya ya. Dia mulai caching, deduping multiple request ya, out of date tadi gitu. Terus juga optimasi seperti misalnya pagination, lazy load, managing memory, memoizing dan lain-lain ya. Nah, React Query itu adalah sebuah library yang katanya the best libraries untuk manage server state ya, walaupun ini mungkin klaimnya ya, kita belum tahu, kita lihat nanti ya. Katanya it works amazingly well out of the box with zero config, nah tanpa konfigurasi dan bisa di customize ya. React Query memungkinkan kita untuk mengalahkan dan menghilangkan ya challenge tadi gitu. Yang juga mungkin katanya di sini ya bisa menghilangkan beberapa line yang sifatnya complicated ya dan misunderstood. Membuat aplikasi lebih mudah di-maintain, mudah di-build ya, kalau mau bikin fitur baru gampang, memiliki impact langsung kepada pengguna aplikasi. Ya, membuat aplikasi terasa lebih cepat, lebih responsif dan bisa memangkas bandwidth serta meningkatkan memory performance. Ya, kita lihatlah. Katanya enough talk gitu ya. Udah cukup ya. Sekarang saatnya ngoding gitu. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini ya. Buat teman-teman juga yang belum tahu, dulu namanya adalah React Query. Nah, atau FKA. FKA itu dulu ya. Dulu namanya React Query. Sekarang sudah diganti namanya menjadi TenStack Query. Tapi masih banyak yang menyebutnya sebagai React Query. Nah, kita akan coba untuk lakukan instalasi terlebih dahulu ya. Kalau kita melihat di sini langsung kayaknya agak membingungkan gitu. Kita akan coba install. Nah, untuk menginstalnya cukup hanya satu package saja, yaitu adalah @tenstack/React Query. Nah, kita akan coba untuk gunakan versi yang sama ya. Jadi nanti kita akan coba menginstalnya menggunakan versi supaya nanti kalau misalnya ada update di library-nya, teman-teman masih bisa ikutin video ini. Kita coba gunakan npm i @tenstack/React Query. Saya akan gunakan di versi 5.66.0. Ya, kalau mau disamakan silakan. Kalau teman-teman penasaran dengan versi terbaru, silakan. Oke ya, kita coba sekarang. Kalau kita lihat ini sudah ya, untuk instalasinya sudah. Ini kalau mau pakai CDN juga bisa sebetulnya. Dan ini dia. Ada requirement-nya teman-teman. Teman-teman pastikan ya menggunakan browser-browser yang direkomendasikan. Di sini kalau kita lihat Chrome-nya itu harus di atas atau minimal versi 91. Untuk ngecek versi Chrome bisa masuk ke setting. Nah, tinggal cek di About Chrome. Nah, ini kalau saya pakai 133. Nah, jadi minimal di versi 91. Mungkin ini lumayan agak jadul juga ya kalau ngelihat versi yang punya saya tadi 133 dan saya bukan tipikal orang yang selalu update Chrome gitu ya. Berarti ini udah lama banget ya sebetulnya gitu. Jadi mungkin harusnya aman gitu. Nah, juga di sini kalau kita lihat ada rekomendasinya yaitu adalah ESLint plugin query yang bisa membantu meng-catch bugs dan inconsistency pada saat kita ngoding. Ya, jadi ini mungkin saya akan coba install juga. Oke, kita coba. Saya clear dulu. npm i -d besar @tenstack/ESLint plugin query ya. ESLint plugin query. Versinya sama di 5.66.0. Oke, sudah. Sekarang kita cek lagi ya. Oke, untuk instalasinya sih sudah selesai katanya. Sekarang kita cek ke quick start-nya. Kalau kita lihat di sini ya, this code snippet very briefly illustrate 3 core concept. Jadi ada 3 core concept di dalam React Query. Yang pertama adalah queries, yang kedua adalah mutation, dan yang ketiga adalah query invalidation. Nah, kalau kita lihat ini ada contoh codingannya ya.
Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat ini menggunakan React, ya, kita harus membuat kliennya terlebih dahulu, ya. Jadi create a client, kemudian di sini provide the client to your app dengan membungkus app-nya ke dalam client provider-nya ya. Kemudian juga ini kalau kita mau mengakses ke klien, ini kalau kita mau melakukan query, lalu ini kalau kita mau melakukan mutation, dan ini untuk melakukan invalidate dan refetch. Nah, gimana kalau kita coba terlebih dahulu ya untuk melakukan setup ini ya. Dan sebetulnya nanti akan kita bahas mengenai patching data lebih lanjutnya ya di dalam video-video yang lain. Ya, jadi di video kali ini kita benar-benar fokusin di setup project-nya terlebih dahulu ya. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas mengenai patching data dari API. Nah, beserta dengan mungkin handling loading, error state, mutation, handling success, dan juga invalidate tadi gitu ya. Nah, kita akan coba untuk lakukan setup ya seperti ini. Minimal kita bisa ngambil dulu data ya dari API. Oke, kita coba sekarang masuk ke SRC, lalu kita masuk ke pages, kita masuk ke index ya. Kita akan sambil jalankan npm run dev. Dia akan berjalan di localhost 3000, kita sambil buka ya. Ini tadi kita belum jalankan sama sekali dan ini sudah menggunakan Next.js 15. Nah, sekarang kita coba untuk hapus-hapus ini yang nggak perlu ya. Mungkin saya akan hapus dulu semua yang ada di dalam home. Oke ya, ini biarkan div aja, saya tulis hello gitu ya. Biarkan dia kosongan. Nih, terus juga fontnya sama, saya udah nggak butuh ya, jadi dihapus aja. Jadi benar-benar saya sisain home-nya saja ya, function home-nya saja. Nah, di sini setup-nya ya. Yang pertama yaitu adalah kita harus membuat dulu klien katanya. Gimana caranya? Nah, ini ya. Kita buat query client sama dengan new query client. Nah, jadi kita bisa buat di sini const query client sama dengan new query client. Dari mana? Dari 10 stack React query-nya. Ya, jadi kita import query client from add 10 stack React query. Nah, ini kalau kita lihat, nah, query ya. Ada typo dikit ya. Oke, save. Ini aman. Selanjutnya adalah kita sudah punya query client. Berikutnya kita siapkan ini query client provider. Nah, kita coba tambahin di sini. Berarti ini bungkus ya ke dalam query client provider. Ini sekalian diimport juga ya, sama dari 10 stack query-nya. Kemudian kita buat pembungkusnya, masukin komponennya. Dan tinggal panggil client query client. Oke, sudah. Dan ya udah tinggal kita gunakan sekarang untuk fungsi-fungsinya. Kita akan coba gunakan, itu adalah untuk si use query aja. Ya, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya mengenai use query di video berikutnya. Tapi ini minimal kita bisa tahu dulu nih, apakah si React query ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, gitu ya. Nah, kita akan coba buat sesuaikan ya const query sama dengan use query. Ya, ini dari 10 stack React query. Dan dia akan menerima beberapa parameter. Parameter yang paling wajib itu adalah kalau kita lihat di sini ya, ada option. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ada query client. Ya, kita fokus di optionnya saja. Karena ini yang wajib kita isi. Yang pertama, kita lihat optionnya ya. Ini banyak banget optionnya tuh. Ada query key, ya enable, dan lain-lain. Mungkin kita nggak akan pakai semuanya juga.
Dan nanti juga kita akan coba mungkin bahas di video yang lain ya sekali lagi. Nah, sekarang kita fokus dulu nih. Yang pertama adalah query key. Nah, kalau kita lihat ya di dalam dokumentasinya, query key ini adalah di sini Unstack Query memanage query caching ya berdasarkan query key. Jadi ini yang menjadi kunci untuk melakukan cache data. Nah, query key ini sebenarnya bisa menggunakan array. Ya. Nah, ini contoh simpelnya ya. Tuh, bisa pakai apapun itu. Dan kita bisa ya ngasih namanya apapun itu gitu ya. Tapi kesaktian dari query key selain ini, nanti kita cek ya. Dia bisa melakukan refresh otomatis berdasarkan query keys-nya. Tapi nanti di video berikutnya. Harap bersabar ya. Nah, jadi query key ini kita tulis aja menggunakan array ya. Misalnya adalah product gitu ya. Nah, selain itu yang dia butuhkan adalah query function atau query fn. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan fungsi fetch datanya ya. Jadi di sini kita bisa gunakan asynchronous function atau ini nanti mau dipecah juga bisa sebetulnya ya. Nah, kita akan coba const res sama dengan await fetch. Kita fetch kemana? Ke ambil, saya mau ambil dari Vector API. Nah, yang ini ya. Untuk produk. Jadi ini saya ambil vectorapi.com https vectorapi.com/products. Oke. Setelah itu kita akan return res.json. Nah, ya sudah, kalau sudah seperti ini tinggal kita coba aja console.log query. Coba inspect di konsol dan ada objeknya. Tuh ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, banyak banget objeknya ya. Kalau sebelumnya kita hanya menggunakan fetch saja katakanlah ya. Ini misalnya terus kita panggil menggunakan use effect. Ya, tidak akan sebanyak ini ya kan. Paling hanya data saja gitu kan. Nah, kalau ini enggak ya, kita bisa ambil datanya nanti ya. Terus kita bisa ambil ngecek juga datanya kapan terupdate, error kalau ada error misalnya. Tuh ya lengkap banget. Ngecek juga statusnya apakah dia sedang error, sedang nge-fetch gitu ya. Tuh, sedang loading, ya, is pause dan lain sebagainya ya. Is pending juga ada nih gitu. Dan juga kita bisa ngecek kalau dia sukses seperti apa. Ya, pokoknya banyak banget hal yang bisa dilakukan oleh si Unstack React Query ini. Nah, kalau kita mau ngambil datanya ya sudah kan, berarti tinggal query.data. Coba refresh. Nah, ya. Kalau kita lihat tuh muncul. Oke. Untuk datanya dan ya sudah kita bisa tampilkan kan di sini. Misalnya mau dalam bentuk card ya. Nah, ini coba saya benerin dulu stylingnya, globalnya saya mau hilangkan dulu, ini biar nggak berantakan. Oke, terus saya tampilkan aja di sini, misalnya ini pakai container karena ini sudah menggunakan Tailwind, MX Auto biar ke tengah. Terus saya mau bikin div, ya untuk cardnya nanti ini mungkin saya kasih grid dulu, grid calls 1, gap 4. Kalau large, grid calls 3. Oke, sudah. Kemudian saya kasih kelas. Yang ini sebagai card ya. Misal saya kasih shadow ya nantinya. Terus juga saya mau kasih padding 4. Saya tulis tes dulu. Nah, ini sudah ada ya. Jadi nanti saya akan coba untuk buat kayak gini. Query.data.map. Ada data produk. Nah, ini kita nggak tahu nih isinya apa. Gunakan any dulu ya. Nanti mungkin belakangan. Nah, ini missing key, tambahin key. Key-nya kita mungkin sekalian aja ambil dari sini. Key-nya bisa kita ambil dari
ID ya. Tapi kita coba kombinasikan. Di sini gunakan produk, lalu produk ID. Nah, berarti ini juga bisa kita tambahin nih. Mungkin kita tambahin pakai interface saja di atas ya. Interface, produk. Yang pertama ada ID, tadi string. Lalu ada, saya mau ngambil title, image, dan price ya. Di sini title, string, dan juga image. Juga string. Nah, ini bisa dipakai di sini. Produk. Tuh ya, sudah ada 20 produk. Tapi kita coba sekarang berarti tampilin image-nya ya. Coba gunakan tag img. SRC-nya saya akan ambil dari produk image. Lalu alternatifnya saya ambil dari produk title. Ini image ya. Gunakan image dari next image saja. Kita import. Ini harus pakai width. Width-nya misalnya 100. Height-nya 100. Nah, tapi ini harus didaftarkan nih di next config.js. Kita coba sekarang balik ke config.js. Oh, sekarang sudah TS ya, bukan JS lagi. Tapi di sini masih config.js ya. Nah, gimana ini? Next.js, halo, sudah di versi 15.1.6, katanya udah ganti jadi TS, tapi kok masih next config.js ya? Tolong ya, tolong diganti gitu. Oke, kita tambahin di sini images, lalu remote pattern, array ya, lalu ada objek, protokolnya HTTPS, hostname-nya itu adalah nih vectorapi.com ya. Jadi kita tambahin vectorapi.com, portnya kosongin aja, path name-nya semuanya gitu ya. Harusnya sudah tidak ada error. Oke, nah ini ya sudah berhasil. Coba kita cek dulu. Nah, ya ini produk card-nya, tapi masih nggak terlalu bagus ya. Gimana? Kayaknya terlalu lebar juga ya. Gimana kalau kita coba back? Ini jangan grid cost 3, kita grid cost 5 coba. Nah, biar nggak terlalu lebar ya. Terus kita bikin ke tengah. Kita pakai flex saja. Flex call. Item center, biar ke tengah dulu. Nah, sudah di tengah. Terus kita tambahin product title. Nah, ini sudah ada ya. Coba kita cek lagi nih. Mungkin ini pakai H lah, H4 lah ya. Class name, saya mau W full, biar teksnya ke samping semua, terus saya kasih font bold. Terus saya mau kasih teks LG. Saya pengen sebaris aja. Nah, jadi saya gunakan line clamp 1. Nah, jadi cuman sebaris doang ya. Terus juga image-nya nih, image-nya saya kasih kelas deh. Saya kasih kelas name. Ini saya kasih scale aja. Scale-nya 50. Nah, biar dia kecil ya. Height-nya saya atur. Height-nya misalnya 40. Width-nya 40. Oke ya, coba kalau hanya height-nya saja. Width-nya kita bikin fit. Nah ya, jadinya kan lebih rapih ya. Oke, dan terakhir adalah harga ya. Coba tambahin tag P, ke dollar, product price. Ini price. Oh, belum ada ya, price. Kita ambil price. String. Nah ya. Oke, sudah. Atau ini jangan ke samping lah ya. Jadi W-nya saya bikin, saya hapus aja, ganti tag. Enter. Oke. Sudah. Oke ya. Nah, ini sudah tampil semua datanya ya.
Dan cara ngambilnya cuman kayak gini doang ya. Tuh. Oke, query use query. Coba kalau saya refresh. Nah, ini kan langsung muncul gitu ya. Dan ini sebenarnya nanti bisa kita kelola ya. Kalau sedang loading, kalau mau refresh dan lain-lain. Mungkin nanti kita coba di video-video yang lain ya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga tertarik untuk mempelajari React Query lebih lanjut, sebetulnya saya juga menyediakan sebuah kelas berbayar bersama dengan Pak Sandika Gali dan juga Kang Agung. Ya, Pak Sandika sebagai project manager, kemudian saya sendiri sebagai front end, dan juga Kang Agung Rizkyana sebagai back end, ya. Dimana kita membuat sebuah kelas menggunakan Merge Stack yang membangun aplikasi website event, yang mana di sini menggunakan berbagai macam library. Salah satunya adalah TenStack React Query ya, untuk melakukan data fetching dan pengelolaan state secara asinkronus tadi ya. Kalau teman-teman tertarik, silakan dicek-cek juga, ada silabusnya juga gitu ya. Kira-kira nanti kita mau bikin apa aja, fitur apa aja. Dan sekarang juga sedang ada promo ya untuk kelasnya, dari tadinya harga 2.500.000 menjadi 550.000 saja. Yang teman-teman sudah bisa beli langsung di platform wpucourse.id ya. Nah, jadi ini juga merupakan sebuah tempat saya berkarya ya, wpucourse.id saat ini. Karena saya sebagai CEO di wpucourse.id yang saat ini sudah menyediakan sebuah kelas, yaitu adalah tadi belajar Merge Stack-nya ya. Kalau teman-teman mau belajar, silakan ya gunakan kode voucher WPU Belajar Merge. Ya, itu akan menambahkan diskon yang tadi ya menjadi 550.000. Kalau teman-teman juga punya pertanyaan, di sini juga sudah ada chatbot yang bisa teman-teman gunakan ya, yang saya beri nama Kang Apip WPU, asisten pintar dan interaktif platform WPU. Kalau teman-teman mau tanya-tanya seputar course-nya misalnya gitu ya, atau mau tanya-tanya juga seputar login, registrasi, terus juga pembayaran, atau kalau teman-teman juga butuh support admin, itu sudah bisa dicek langsung melalui botnya ya. Dan tentunya pembelajaran TenStack React Query-nya itu akan jauh lebih advance lagi dan sudah diimplementasikan pada studi kasus yang lebih real ya. Kalau teman-teman juga mau cek demonya, ini sebetulnya ada juga di website frontend acara.vercel.app. Ya, di sini sudah menggunakan React Query semua, dan ini juga sama nih. Ini pada saat load ya, menggunakan React Query. Kalau teman-teman masih penasaran gimana cara pakainya kalau di real case-nya gitu ya, karena di YouTube saya hanya mengajarkan basic-nya saja. Nah, mungkin teman-teman bisa coba join di kelas belajar Merge by WPU Course. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran TenStack React Query kita di video-video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.